Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wulandari, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 pada LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya juga guru akuntansi dan keuangan lembaga pada SMK Duta Bangsa Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari ini Senin 4 Desember 2023 akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN pada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi saya dan orang lain. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya kalian? Baik. Ya, alhamdulillah baik semua ya. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Berarti hari ini bisa mengikuti pembelajaran. Oke. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa dahulu ya. Nah, kita berdoa dulu yang akan dilakukan oleh ketua kelas kita, Andini. Silakan Andini untuk memimpin berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Nah, Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian. Siapa yang hari ini tidak hadir? Coba Andini, absennya? Hadir semua Bu. Oh, hadir semua ya, dari 12 orang? Ya, hadir semua berarti ya? Oke, berarti hadir semua, berarti hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Coba kita hitung juga perapiannya kalian, ya. Perapian kalian, kebersihannya. Mungkin hari ini ada yang nggak disapu kelasnya, apa sudah sapu? Sudah atau belum? Sudah ya, terlihat bersih lingkungan kelasnya, ya. Bajunya juga udah bersih ya. Jadi dengan baju kalian bersih atau badan kalian bersih dan lingkungan bersih ya, jadi kita belajar itu menjadinya nyaman ya. Kalau lingkungan kita kotor ya, jadi kita pembelajarannya juga akan terganggu. Nah, di sini untuk hari ini kita akan belajar materinya adalah penilaian persediaan menggunakan metode periodik ya. Sebelum Ibu jelaskan, Ibu ingin menanyakan dulu materi minggu lalu atau pertemuan minggu lalu. Nah, di antara kalian masih ingat nggak tentang pengertian penilaian persediaan? Oh, Andini, silakan Andini. Proses menentukan nilai atau harga yang akan diberikan pada persediaan Ya, yang dimiliki oleh suatu perusahaan. ya benar ya. Jadi penilaian persediaan adalah menentukan harga ya. Jadi kita menentukan harga atau nilai suatu barang kita atau persediaan kita. Jadi nilainya itu berapa yang mau akan dijual. Nah, ini barangnya. Oke. Oke, jadi dari materi minggu lalu sudah terlihat kalian sudah paham semua ya, masih juga mengingat materi tersebut. Oke. Nah, dalam
Oke. Nah, dalam materi penilaian persediaan dengan metode periodik, ya. Jadi ada kompetensi dasarnya yang harus kalian miliki. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuan apa saja yang akan kalian dapat dan keterampilan apa saja yang kalian dapat. Di sini ya, kalau pengetahuan kita bisa menerapkan. Jadi kalian harus bisa menerapkan namanya metode persediaan LIFO dan AFRED, tapi secara perpetual. Selanjutnya, keterampilannya melakukan perhitungan. Jadi harus bisa menghitung penilaian persediaan sistem periodik secara LIFO dan AFRED. Ya, jadi kalau namanya keterampilan berarti bisa menghitung ya. Kalau pengetahuan berarti bisa kalau tanya tentang LIFO apa ya kan? Metode LIFO apa? Jelas gimana ya? Kita lanjut. Nah, tujuan dari kita mempelajari, tujuan nanti kalian mempelajari penilaian persediaan dengan sistem periodik, itu tujuannya yang pertama adalah kalian dapat menguraikan, ya, dapat menguraikan pengertian, ya, ulang lagi ya, menguraikan pengertian metode penentuan penilaian persediaan, ya, dengan sistem periodik dengan metodenya LIFO dan AFRED. Yang kedua, kalian harus bisa membandingkan, ya, membandingkan mana yang penilaian persediaan periodik dengan metode LIFO dan AFRED juga. Lanjut, yang ketiga menyusun. Kalian harus bisa menyusun perhitungannya. Kalau metode LIFO itu seperti apa, metode LIFO itu seperti apa, dan metode AFRED seperti apa. Menyusun, cara menyusun hitungnya. Nah, setelah disusun, nanti kalian harus bisa juga melakukan perhitungan. Setelah disusun di total, mencari namanya laba, kotor, dan juga HPP atau HPP dan laba kotor. Ingat ya, jadi dari kita mempelajari persediaan, kalian tujuannya adalah ini, menguraikan, ya, membandingkan, menyusun, dan menghitung. Kita lanjut berikutnya. Nah, manfaat. Kita manfaatnya seperti metode perpetual kemarin. Manfaat penilaian persediaan itu apa sih manfaatnya? Mungkin ada yang ingat? Manfaatnya untuk apa kita menilai barang itu? Kita ingin mencari laba atau rugi. Untuk mengetahui laba atau rugi. Apalagi? Mungkin ada yang sampai ini hampir sama dengan yang kemarin ya, metode perpetual pengulangan kembali ya. Jadi ada untuk sebagai strategi pemasaran, ya kan, penilaian nilai barang kan kita gunakan untuk strategi pemasaran. Promosi, membuat juga laporan keuangan. Diingat, akuntansi membuat laporan keuangan, ya. Buat laporan keuangan akan menghasilkan namanya laporan laba rugi. Selanjut berikutnya,
Jadi dari yang sudah kalian kerjakan tadi terlihat sekali berarti kalian ada yang sudah sebagian paham, ada yang belum paham. Ya. Ya. Kita lanjut. Di mana menggunakan penilaian persediaan? Penilaian persediaan itu di mana sih? Di gudang. Gudang atau toko kalau orang tuanya ada wirausaha di lapak misalnya ya, punya lapak. Itu barangnya sebagai persediaan, ya. Lanjut berikutnya adalah kapan digunakan penilaian persediaan? Kapan? Pada akhir periode. Kalau dalam akuntansi kita buat laporan keuangan, ya. Jadi kapan digunakan? Pada akhir periode. Ya, mau tahu untung atau rugi, atau mau tahu barangnya tersisa berapa, terjual berapa. Ya benar nggak ya? Ya kan? Namanya persediaan, kita mau lihat barang yang kita di gudang berapa, barang yang terjual berapa. Ya. Kita lanjut berikutnya. Penilaian persediaan, ya. Mengulang kembali penilaian persediaan adalah proses tadi ya sudah kemarin sudah jelaskan proses ya. Proses memberi harga pada barang persediaan. Kita sudah beli barang dikumpulkan, baru kita menilai barang tersebut mau dikasih harga berapa. Lanjut berikutnya, kelebihan dari metode dari penilaian persediaan dengan sistem periodik atau fisik. Kelebihannya adalah sistem ini relatif sederhana, ingat ya, sederhana, mudah diterapkan, terutama untuk bisnis dengan jumlah persediaan yang terlalu banyak, jadi nggak banyak, ya. Jadi mungkin ada 1-2 jenis barang yang dijual, ya. Jadi hanya sedikit saja. Kekurangannya di sini tentang kesalahan yang ini, kesalahan dan kecurangan. Karena dilihatnya di akhir periode. Paham ya? Tapi kalau metode, Ibu ulang mengingat kembali metode perpetual, itu dia setiap barang masuk selalu dicatat. Tapi kalau metode periodik melihatnya hanya waktu akhir periode, barang yang tersisa. Nggak tahu barang yang dijual itu memang dijual, hilang atau seperti apa, ya kelemahannya. Nah selanjutnya tidak ada pengawasan persediaan, ya. Nah ada juga terjadi perbedaan harga, ya di sini karena tidak dicatat secara langsung, ya. Karena melihat dari persediaan akhirnya, ya. Jadi itu kekurangannya. Nah metodenya sama seperti metode yang di sistem perpetual. Kita nanti akan menghitungnya dengan metode FIFO dan APRED. Ini perlu dijelaskan kembali, harus sudah paham? Jelas ya, jadi Ibu nggak ulang lagi ya. Kelebihan dan kekurangannya juga ya. Jadi untuk hari ini ya kita akan memantapkan lagi dengan pembelajarannya, ya. Nanti akan pembelajarannya namanya menggunakan model pembelajaran kooperatif model Jigsaw. Ingat ya, model Jigsaw. Nanti agar kalian lebih paham lagi, kalian akan diajarkan cara mengerjakan secara kelompok, ya, dengan teman yang berbeda ya karakternya. Nah sebelum nanti kita membuat kelompok biar kita lebih semangat lagi, kita akan lakukan breaking. Oke, kita biar semangat dulu mengatur kekompakan kita sebelum membuat kelompok. Silakan berdiri untuk melakukan breaking. Silakan breaking. Silakan. Jadi breakingnya adalah ini menjadi teman baikmu. Kita bersalaman dulu.
terbagi dua ya. Ada kelompok asal sama kelompok ahli. Ahli ya, benar ya? Ada asal dan kelompok ahli. Nah, di sini kita coba dulu membuat kelompok asal ya. Kita buat dulu kelompok asal. Silakan disiapkan ya. Ibu akan panggil nama-namanya atau bagikan nama-namanya. Oke. Yang pertama adalah kelompok asal. Jadi namanya asalnya itu ada A, B, dan C. Kelompok asalnya A, B, dan C. Kelompok A nanti akan berpindah berkumpul di sebelah. Kalau di sini sebelah kanan ya. Ya, silakan berkumpul sebelah kanan. Akan ibu sebutkan nama-namanya. Jumarni, silakan. Katresia, silakan. Kristiana, ya silakan, ya. Nah, jadi Mbak, ibu di barat tadi. Sudah? Nah, di sini ibu akan juga membagikan penomorannya, ya, penomoran dari kelompoknya yang tadi ibu sudah sebutkan. Satu siapa tadi ya? Misalnya Jumarni, dia mendapatkan nomor 1. Silakan untuk dibagikan ke kelompoknya. Silakan dibagikan ya. Ya. Sudah disematkan, ibu akan membagikan modulnya ya untuk dibaca sebentar ya. 10 menit silakan ya. Bagikan dulu, saya itu dibaca dulu. Tadi awal sudah ibu jelaskan materinya secara singkat. Sekarang kalian dibaca modulnya dulu, ya, modulnya dulu. Oke, sudah selesai dibaca ya. Oke, agar kalian lebih paham lagi, ibu akan putarkan video mengenai pencatatan penyedap persediaan dengan sistem periodik dengan metode FIFO, LIFO, dan Alfred. Silakan ya, ibu putarkan videonya. Metode FIFO, LIFO, dengan sistem periodik ya, dimana sebenarnya video ini sudah saya buat beberapa bulan yang lalu ya, kemudian beberapa hari yang lalu juga sudah saya posting. Kalau FIFO, LIFO, dan FS bisa dihitung dengan sistem FIFO yaitu first in first out. Nah, dari namanya juga first in, jadi pertama kali masuk dan pertama kali pula dia keluar. Yang pertama kali beli maka itu yang pertama kali dijual, kira-kira begitu aja ya. Nah, ini dia penjelasannya. Oke, katanya metode FIFO ini dipandang lebih baik ya, baik dari segi harga dan penyimpanan persediaan. Kemudian persediaan yang masuk pertama dan Oke, tadi kita sudah melihat video. Ibu mau tanya, di video tadi sudah diceritakan tentang apa? Ayo, penilaian persediaan, metode periodik. Metodenya apa saja, Bi? FIFO, LIFO, Alfred. Nah, dari video tersebut ada yang kalian mau tanyakan dulu? Silakan, Andini. Ya, silakan. Nyari lagi itu nggak kurang dengar? Di video kok nggak ada record penjualan atau record pembelian? Ya, Di mana kalau ada transaksi record pembelian atau record penjualan? ya. Di video tadi kita sudah melihat bahwa yang terjadi transaksinya hanya persediaan awal ya, sama pembelian dan penjualan. Yang ditanyakan Andini, apabila ada retur ya, retur maupun retur pembelian dan penjualan itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau ada retur pembelian berarti persediaan kita bertambah atau berkurang, persediaan akhirnya. Kalau kita punya barang baru ada retur berarti berkurang di pembelian atau persediaan kita. Nah, kalau ada retur penjualan berarti mengurangi apa? Penjualan kita, penjualan bersih kita. Ya,
2. Angka 3 akan berbagi di angka 3. Yang angka 4, diingat, yang angka 4 tetap di kelompoknya. Silakan. Silakan dari lembar kerja yang sudah Ibu bagikan, silakan didiskusikan pada kelompok ahli masing-masing. Silakan diskusikan. Dari kelompok masing-masing dipilih moderatornya. Ya. Silakan untuk moderatornya setiap kelompok silakan. Ya. Apabila kesulitan dalam menghitung, silakan mengambil kalkulatornya di depan. Silakan salah satu mengambil kalkulator. Pertanyaannya, semuanya perhatikan pertanyaannya ya. Pertanyaan pada LKPD-nya. Pertanyaan pada lembar kerjanya. Perhatikan. Yang pertama, itu kalian harus perhatikan menghitung persediaan barang yang tersedia. Ya. Yang kedua, penjualan bersih. Yang ketiga, persediaan akhir. Yang keempat, menghitung harga pokok. Yang kelima, laba kotor. Setelah itu buat kesimpulan. Nah, ada yang ditanyakan kembali, silakan. Oke, jadi dari diskusi waktunya sudah selesai, ya. Silakan untuk kembali lagi ke kelompok asal, ya. Silakan untuk kembali ke kelompok asal. Silakan. Silakan untuk kembali ke kelompok asal. Oke, sekarang kalian sudah di kelompok asalnya masing-masing. Jadi kalian harus menginformasikan metode atau materi yang sudah kalian diskusikan tadi di kelompok ahli. Silakan informasikan kepada kelompoknya. Ibu kasih waktu. Silakan diinformasikan apa saja yang sudah diselesaikan, dijelaskan ke kelompoknya. Informasikan kepada kelompoknya masing-masing ya. Ya, sudah. Jadi kalau kalian sudah menginformasikan ke kelompoknya masing-masing, di sini agar kalian lebih yakin lagi dengan yang apa yang kalian dapat. Jadi Ibu meminta kalian untuk mempresentasikan dari metode LIFO-FIFO. Nah, di sini yang mempresentasikan setiap kelompok diwakili oleh 1 orang. Ya. Untuk metode FIFO itu akan Ibu berikan kepada kelompok asal A. Silakan untuk menjelaskan metode FIFO. Silakan pilih siapa yang mewakili. Selanjutnya untuk kelompok B, metode LIFO. Silakan pilih siapa yang mewakili. Ya. Selanjutnya kelompok C juga metode AFREK. Silakan dipilih di antara temannya siapa yang akan mempresentasikan. Silakan ya. Tetapi teman yang lain juga membantu ya. Ya, silakan disiapkan sekarang untuk kelompok A. Siapa yang moderator, siapa presentasi, dan siapa yang membuat kolom. Silakan. Silakan yang buat kolom. Moderator siapa? Ya, kolom, ayo.
adalah barang ketiga yang akan dijual bentar. Yang akan dijual adalah barang utama. Kami akan membuat perhitungan persediaan barang dagang. Metode FIFO menilai persediaan barang dagang yang dijual mendapat total unit 565 dan Ya, jadi sebenarnya yang kelompok A sudah mempresentasikan. Ada yang ditanyakan? Dari presentasi dari kelompok A? Jelas ya? Jelas. Ya, untuk kelompok A, beri tepuk tangan ya pada temannya ya. Oke, untuk kelompok A boleh diakhiri, silakan. Sekian dari presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jadi agar kalian lebih semangat lagi dalam pembelajaran kali ini ya, Ibu akan memberikan kuis. Ya, kuisnya ya di sini adalah secara rebutan. Caranya adalah ini ya, nanti Ibu beri pertanyaan. Ya, pertanyaan angkat benderanya duluan ya. Siapa yang paling duluan itu yang akan menjawab pertanyaannya. Di sini nilai pertanyaannya adalah skornya 10. Ya. Silakan Ibu bagikan ke kelompoknya. Lebih semangat lagi. Siap-siap. Ibu kasih waktu siap-siap. Mengapa metode tempo dianggap merugikan? B. metode FIFO dianggap merugikan karena karena pembelian terbaru akan terjual terlebih dahulu sehingga berpotensi mengakibatkan harga yang lebih tinggi pada baik konsumen. Ya, benar ya. B. Boleh ke kelompok yang B mengambil. Silakan. Ya. Kan? Untuk kelompok A, silakan. Ya. Walaupun kelompok C
kita simpulkan ya. Jadi kita hari ini sudah mau belajar tentang apa? Ya, jadi kita sudah belajar mengenai penilaian persediaan dengan metode periodik. Metodenya apa? Efek ya. Pengertiannya sudah bisa semua ya, metode FIFO, LIFO, efek. Ya, sudah jelas karena sudah dipraktekkan tadi ya. Sudah juga dihitung. Oke. Untuk pembelajaran hari ini ya kalian merasa senang tidak? Nah, kenapa senang? Latihannya. Materinya mudah nggak dipahami? Mudah. Karena apa? Menggunakan video. Jadi ada praktek langsung. Tuh, gimana ya? Mengerjakan di LKPD-nya. Ya. Jadi ibu juga sudah melihat kalian bisa berdiskusi tadi ya dengan baik, berpresentasi dengan baik dan menjawab pertanyaan secara rebutan. Berarti kerjasamanya sudah terjalin dengan baik. Ya. Untuk tes akhir, silakan kalian mengerjakan post testnya. Ya, linknya sudah ibu bagikan di grup kalian. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan di link. Ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah selesai semua? Sudah. Nilainya berapa? Nah, saat ini. 80 ya. Bagus. Coba lagi yang sudah. Ya. 90 bagus. Coba lagi. Ya. Ya, tepuk tangan ya. Tadi ya, berarti. Ya, berarti sudah berhasil memahami pembelajaran hari ini ya. Dari awal yang kalian mendapat yang pretest tadi